Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel YouTube Bang Edi Saka 94. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu rekan-rekan dari mana nih guys? Airabang. Dari Airabang ya. Alhamdulillah. Yang saya kira ini prediksi cuma 2-3 orang, alhamdulillah rame. Mantap. Kompaknya ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa seperti biasanya like, comment, subscribe, and share supaya channel Bang Edi Saka ini cepat berkembang ya guys. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel Bang Edi Saka ini tak akan berkembang ya guys ya. Dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Oke, let's go. Oke, buat teman-teman semuanya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena di luar sana kadang ada yang orang mudeng, ada yang mudeng ya. Jadi kita ngambil tengah-tengah pakai bahasa nasional aja biar bisa mengedukasi teman-teman di luar sana guys ya. Jadi oke, silakan buat teman-teman siapa yang mau bertanya duluan, apa yang dikeluhkan di kebun teman-teman semuanya silakan dipertanyakan. Nanti tetap kita lanjutkan lagi di balik layar. Oke guys ya. Ini biar supaya kita bisa mengedukasi teman-teman di luar sana juga. Yo silakan boleh, monggo. Anggap aja nggak ada kamera di sana. Biar nggak nervous. Bingung pertanyaan gitu. Ayo satu-satu lah, satu-satu ayo. Silakan, mumpung lagi ada di sini ya. Cil, biasanya gue gacor, Cil. Aku teratapan lah ini. Ini bahan ini kita bisa toleransi, bisa enggak. Jadi buat teman-teman kalau mau dilanjutkan boleh, masih bisa dilanjutkan ini ya. Nanti misalnya kita mau memaksimalkan bahan DO, kita turunkan. Ini kita turunkan. Nah, kita memaksimalkan bahan DO. Tapi kalau dilanjut juga bisa ya? Bisa, lanjutkan. Yang penting patokannya pupus masih jalan apa enggak. Kalau posisi pupus sudah macet seperti ini, kita turunkan. Monggo, silakan apa lagi? Untuk Mas, pemupukan Mas. Nah, Kirung dong sini. nah Ya. masalah pemupukan ya, apalagi seperti unsur-unsurnya, Iya. kita menyesuaikan di kebun kita masing-masing ya guys ya. Apa sih yang dibutuhkan? Oh, kebun kita ini kurang nitrogennya kurang banyak nih. Kita berarti mainnya 2-1. 2 ibaratnya nitrogennya, 1 yang pupuk buahnya ya guys ya. Jadi misalnya 1 hektar nih mau mupuk 3 kintal, berarti 2 kintalnya urea, yang 1 kintalnya khusus pupuk buahnya ya. Apa yang warna biru, apa yang warna kuning, monggo ya. Tuh, untuk masalah pemupukan. Jadi kita nggak bisa ya, apalagi saya pribadi mau menyuruh, harus ini. Itu nggak bisa. Daerah masing-masing lah ya, Mas. Nah, menyesuaikan kondisi batangnya gimana kan, terus menyesuaikan MDTR itu ya. Monggo, apalagi silakan. Apa untuk ini bahas titik tumbuh bahan? Ini untuk masalah bahas titik tumbuh bahan. Saya pribadi mengambil titik tumbuh bahan di bulan 10. Ini titik tumbuh di awal bulan 10 ya guys ya. Biasanya kalau yang biasa-biasanya ngambil titik tumbuh di bulan 9. Ini kita naikkan, alhamdulillah kita naikkan. Kalau nggak kita naikkan ini pecah telur ya guys ya. Sudah berbunga semua ini. Akhirnya buah penyelang ya guys ya. Alhamdulillah kita naikkan di bulan 10 selamat akhirnya ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai masuk fase generatif awal atau masuki fase kehamilan muda guys. Tuh, ini untuk masalah bahan DO ya guys ya. Terus Apalagi? mau nanya lagi nih. Ya, boleh Ada monggo. dasarnya kan ini kan kelihatannya udah kayak asnya kebentuk semua nih. Ya, Kalau yang tempat kita itu kebanyakan itu kan kayak banyak banget gitu yang pun apa kipas cacing itu ya. ya. Ini pada dasarnya kemarin-kemarin itu kipas cacing itu ada nggak sebenarnya? Ini tuh kipas cacing Iya. luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Oh, berarti bisa dibilang emang udah disortasi semua. Nah, makanya kita harus rutinitas wiwilan ya guys ya. Ini bukannya nggak mau tumbuh tunas guys, tapi kita rutinitas. Ya, bisa bilang Ya. ini termasuk ya apa ya kayak continue gitu ya. Nah, ya betul. Jadi kita kalau nunas ya guys ya, tidak mengukur harus ini masih kuat 2 bulan nih nunas. Enggak. Wayahnya wiwil kita wiwil. Wayahnya kita spray rumput kita spray. Jadi kita nggak ngukur bulan nih guys ya. Kadang teman-teman di luar sana, semprotan kuiki cik
kendel lagi rong bulan ini. Enggak ya. Yang kita semprot seperti yang juga. Lagi silakan monggo buat teman-teman ayo. Nanti tetap kita sambung lagi, tapi ini buat ngedukasi teman-teman di luar sana juga ya. Untuk perawatan untuk hama itu mas, Hmm. BPKO seperti penggerek untuk apa bahan kan Iya. biasanya kan banyak kan, Ya. untuk antisipasinya apa obatnya sama resepnya kasih. Oke. Boleh. Ini sebenarnya ya, saya tidak memakai obat untuk pembasmi hama. Untuk saat ini, nggak tahu kalau ke depannya. Tapi untuk sementara waktu, ada yang bilang katanya pakai apa bos? Raden. Pakai poradan ya guys ya. Campur pupuk ya. Diaduk campur pupuk, tapi jangan nggak usah pakai banyak-banyak ya. Kita sesuaikan lah, jangan terlalu berlebihan ya guys ya. Itu masalah apa namanya penggerek ya guys ya. Tuh. Apalagi monggo, apa yang mau ini bahas masalah setting as. Setting Iya. mas. Nah, oke, jadi buat teman-teman pemula, khususnya teman-teman areal Ulu Blue ya, dan sekitarnya. Jadi kalau kita mau setting as, kita harus, apalagi ini bahan ya, masalah bahan. Misalnya kita ini sebelum pemangkasan nih ya, positif nyimpan bahannya ya. Kayak ini nih titik tumbuh bulan 10 nih. Jadi teman-teman nanti untuk 2027-nya nanti ngambil ini titik tumbuh bulan berapa gitu ya. Simpan bahannya di as yang nggak bakal dipotong. Iya. Kalau nyimpan asnya yang harus dipotong, nanti eman-eman, nek corong Jawa nih. Makanya hitung dulu. Misalnya kita mau main as berapa nih? 3 apa 4 apa 2? Berarti kalau udah yang kita kunci asnya itu, simpanlah bahan. Yang nggak mau kita simpan, jangan simpan bahan. Sebagus apapun kita buang. Nanti sewaktu kita pemangkasan, kita potong, habis. Sisakanlah mau berapa nih? Apa yang 3 as seperti ini? Maksimal Maksimal dari saya ini 3. 3. Ah. Mas, ya. Minimal 4 boleh. 4. Tapi jangan lebih. 4. Nah, ini sebenarnya rata-rata kebun saya ini ada yang 3, ada yang 2. Kalau yang 1 bisa dihitung. Kenapa seperti itu? Menyesuaikan. Terkadang ini asnya dulunya ada yang balik ke tengah. Iya. Makanya kita hajar karena tinggal sisa 2, sisa 1. Tapi mayoritas 3 ini untuk setting asnya ini guys ya. Monggo silakan. Kalau pemaksimalan untuk bahan mas, kalau untuk tubuh sari berapa mentok? Mentok ruas. Mentok banyaknya bahan. Oh, banyak bahan. Oke, mantap. Ini pertanyaan sangat mantap nih ya guys ya. Untuk simpan bahan kita menyesuaikan lokasi asnya ya guys ya. Ini misalnya as kita ini sudah kita atur ya. Terus untuk lokasi lebar, luas yang pasti ya. Kita nggak ada patokan. Aturlah simpan bahan ini serapi sedemikian rupa. Tatalah. Jangan sampai dia bertumpang tindih. Misalnya bisa masuk 10 monggo. Kita isi 10 BO. Nggak bisa 10 7 misalnya. Kita isi 7. Mampu 15. Jadi saya nggak bisa memaksakan untuk jumlahnya. Sesuaikan ruang. Makanya apa keunggulan kita setting as? Kita bisa menyimpan bahan leluasa. Ruangnya itu luas. Bayangkan kalau asnya nyampe lebih dari 5. Bagaimana kita nyusun bahan? Nah, kalau bahasa Inggrisnya ruwet itu guys. Oke ya. Monggo silakan. Apalagi? Berarti kalau ini apa berarti Pak? Ini kalau masalah ini bisa digunakan kayak semut ini. Ya. Rasa dari bawah sampai ke sini tuh enggak begitu ada semut itu apa ngefek dari campuran koran Balik layar. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini masalah semut. Tadi kan sudah saya bilang di awal ya. Saya belum pernah memakai pembasmi hama. Kenapa kok semutnya kata sampean tadi bersih katanya? Itu efek ruangnya terbuka. Untuk tunas kita tidak bertumpuk, daun kering kita susah nyarinya ya guys ya. Walaupun ada 1 2. Di situ tempat bersarangnya semua. Oh ya guys ya. berarti kalau yang katanya tubuh sari itu ngepre zong itu mitos ya mas? Itu mitos. Alhamdulillah saya pribadi sudah membuktikan pas sekian tahun inilah ya. Teman-teman ada yang dulu pernah sering main ke sini, ya alhamdulillah. Kalau katanya kawan 41 itu dongeng itu guys. Katanya sekolah Teguh Sari ini kawan 41 ya. 1 kali panen raya 4 kali ngetrek katanya. Itu mitos ya guys ya.
Kalau sampean di luar sana, buat teman-teman yang kurang percaya, monggo silakan mampir ke tempatnya Bang Edi Saka ya guys ya. Ini real tempatnya, ini kebun kita ini rata buahnya guys, bukan sekedar 1-2 pohon ya guys, atau seblok 2 blok ya guys ya. Alhamdulillah rata. Karena bikin kebun merata di setiap pohon berbuah maksimal itu bukannya mudah guys. Oke. Tapi karena ilmu itu mahal, belajar itu jangan sampai tidak tuntas guys. Belajar sampai tuntas, sampai ke akarnya guys ya. Karena kalau orang yang berpikirnya SDM-nya di bawah rata-rata, itu nggak akan bakal maju guys. Rata-rata orang yang SDM-nya di bawah rata-rata itu takut dengan sebuah kegagalan. Oke, monggo silakan, mumpung lagi di sini guys. Ini kita geser ke Tugusari guys. Nih, ini Tugusarinya guys. Tadi kan kelan parabola ya. Ini pohon Tugusari. Ini untuk pohon Tugusari, makanya ya buat teman-teman jika mau menyetek atau melakukan okulasi jangan terlalu rendah. Ini terlalu rendah ini bagi saya. Jadi dia mentoknya di B2, bahkan dia B1 udah nyampe ke tanah. Itu udah tidak rekom ya guys buat lanjut kalau bahan sudah nyampe ke tanah. Tidak bakal maksimal buahnya. Tuh. Untuk masalah penyimpanan sudah kita bahas ya guys ya. Pupuk sudah, setting as sudah, untuk hama sudah. Jadi tinggal apa lagi? Monggo silakan. Yang pas ini rutin Jos masih. terus bilang pisan tuh kebun tapi semangat sih anu Itu adalah senior kita ya. Itu tetangga kebun kita ya, senior. Yo, monggo kita jalankan kameranya. Ini bongkar Pak Mas. Iya. Wis pemupukan iki Mas urung kan? Untuk kompos apa yang enggak Mas? Kompos atau bisa kopi lah. Hah? Bisa kopi. Sudah kopi ya? Dolomit juga pakai Mas. Dolomit pakai minimal setahun sekali. Sebelum pemupukan tepat. Sebelum. Iki katanya berdolomit di lahan iki Mas yo. Iki hitungannya mesin ini dulu di tahun ini. Tahun ini belum terbentuk. Ini lokasinya tinggi ini. Bos. 19 mangga kaya ngene iki lho, Bos. Iki 19 iki Bos. Mangga kaya ngene iki lho. Gonku ora gelem ngene iki, Bos. Gempulannya Jos Mas yo. Mantap. 19 ah. Nah iya buat. Ini kayaknya ini apa nih biasa jalan sih merah kuning banyak. Ini kayaknya ini merah nih rencananya. Perang, iya, satu ini kalau kopi-kopiannya Video sekian aja tutup. Tutup lah. Sekian. Oke guys ya, alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu konten kita kali ini. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Air Abang ya guys ya, atas kunjungannya, silaturahminya. Semoga pulangnya dari sini bisa mempraktekkan di kebun masing-masing guys ya. Alhamdulillah teman-teman terinspirasi datang langsung ke kebunnya Bang Edi Saka guys ya. Oke, Bang Edi Saka undur diri, dan tak lupa pula Bang Edi Saka sampaikan jangan lupa like, comment, subscribe, share.
kayak channel Bang Edi Saka, dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Dan Bang Edi Saka undur diri. Bang Edi Saka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ini ruwet gitu mas. Dulunya ruwet juga.